Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Rizky Ramdini, eh, terus kepada teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya. Izin ya. Praktek bedah mencit Anfisman, dosen pengampun Rizky Nifsi Ramdini, Master Science. Izinkan kelompok kami dari kelompok 4 yang dianggotakan dari ada saudara Afia Josephine, Gideon Daud van den Prayoga, Ramsel Arsha Zevanya, Sandrina Mailani, sama Tahira Mahdia Azhra. Untuk dasar teori akan dibacakan oleh saudara Van Den. Saudara Van Den dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab dasar teori. Pertama ada Muscolius atau yang biasa disebut mencit adalah hewan kecil dari kelas mamalia yang umum digunakan pada saat melakukan penelitian. Penggunaan penggunaan mencit di laboratorium berkisar 40% sampai 80% sebagai model hewan coba. Penggunaan mencit ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah, terutama dalam penelitian biologi, genetika, toksikologi, patologi, histopatologi, dan bidang lainnya. Mencit adalah hewan yang dapat ditemukan di seluruh dunia dan dapat hidup di berbagai habitat. Memiliki siklus hidup yang cepat dengan masa hidup relatif singkat, dapat bereproduksi dengan cepat dan memiliki jumlah keturunan yang banyak dan merupakan hewan omnivora yang dapat mengonsumsi segala jenis makanan termasuk biji-bijian, buah-buahan, serangga, dan makanan lainnya. Mencit termasuk dalam kelompok hewan rodentia dan pengerat yang memiliki variasi genetik yang luas dan karakteristik anatomi serta fisiologis yang sangat khas. Mencit memiliki kemiripan genetik yang sangat dekat dengan manusia dibandingkan hewan-hewan mamalia lainnya. Sehingga banyak penelitian dalam bidang rekayasa gen dan manipulasi gen yang menggunakan mencit sebagai hewan percobaan. Namun untuk dapat menjadikan mencit sebagai hewan uji tentu juga harus memperhatikan teknik-teknik dalam pemeliharaan dan penanganan mencit di laboratorium. Dalam hal ini mencakup teknik memegang mencit, memberi pakan dan minum sesuai dengan kebutuhan mencit, serta kualitas kandang dan lingkungan yang menjamin agar tidak terjadi stres pada mencit saat dilakukan percobaan. Hal-hal ini sangat perlu diperhatikan dan diberlakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur penelitian yang ada. Baik, selanjutnya untuk alat dan bahan akan dilanjutkan oleh Tahira. Untuk alatnya tersendiri itu ada pisau bedah, habis itu ada pinset, apnomen, terus ada spuit, ada pipet tetes, gunting, papan gabus atau styrofoam, habis itu ada jarum pentul, ada tisu, timbangan, stoples, dan kapas. Untuk bahannya tersendiri itu ada mencit, cairan kloramfam, injeksi diazepam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zev. Baik, untuk selanjutnya prosedur bedah hewan mencit. Yang pertama, dilakukan penimbangan terlebih dahulu kepada mencit yang ingin diuji coba pada praktikum, lalu dilakukan teknik anestesi dengan menggunakan cairan kloroform. Awalnya mencit yang dikorbankan dimasukkan ke dalam stoples, kemudian ditutup rapat. Selanjutnya, tuang cairan kloroform ke dalam kapas dan dimasukkan stoples yang telah dihuni oleh mencit tersebut. 2-5 menit kemudian dilakukan pengamatan terhadap napas dan denyut jantung. Apabila mencit sudah tidak bernapas, tutup toples dibuka. Tapi jika mencit masih aktif, lakukan penyuntikan pada mencit dengan menggunakan injeksi diazepam. Kemudian sebelum dilakukan pembedahan mencit, dibunuh dengan dislokasi pada tulang leher untuk memastikan bahwa mencit telah benar-benar mati. Posisikan mencit pada papan bedah atau styrofoam menggunakan jarum pentul. Bedah mulai dari bagian perut atau uterus menggunakan gunting, lalu pisahkan kulit dan selaput yang melindungi organ mencit. Lakukan dengan cara diseset dengan hati-hati jangan sampai terkena selaput. Kemudian taruh jarum pentul pada kulit bagian luar mencit yang sudah dipisahkan dari selaputnya. Selanjutnya, bedah bagian selaputnya menggunakan gunting dari perut atau uterus,
Lakukan dengan hati-hati dan teliti, jangan sampai mengenai organ yang akan diamati. Jika selaput sudah dibedah, ambil dan pisahkan masing-masing organ menggunakan gunting dan pinset, lalu taruh organ-organ tersebut di atas kaca arloji. Pisahkan masing-masing organ tersebut dan taruh di atas styrofoam. Beri label untuk nama-nama organnya. Jika sudah, amatilah mencit dan organ-organ di dalamnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aan. Hasil praktik. 2. Pengamatan organ internal mencit. 1. Jantung karakteristik berbentuk kerucut sebesar kepalan tangan. Terletak di dada sebelah kiri. Tersusun dari otot jantung, memiliki 4 ruang, bekerja terus-menerus. Fungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan ke paru-paru untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi. Yang kedua, paru-paru. Karakteristik sepasang organ berongga elastis berletak di rongga dada paru kanan 3 lobus dan kiri 2 lobus. Fungsi tempat pertukaran gas, pengambilan oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga, hati. Karakteristik organ terbesar dalam tubuh berwarna merah kecoklatan, terletak di perut kanan atas, bertekstur lunak. Fungsi menghasilkan empedu, menetralisir racun, dan mengatur metabolisme zat makanan. Yang keempat ada lambung. Karakteristik organ berongga berbentuk kantung. Terletak di perut kiri atas, berdinding otot tebal. Fungsi mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang kelima ada ginjal. Karakteristik sepasang organ berbentuk kacang berwarna merah tua, terletak di kanan dan kiri tulang belakang. Fungsi menyaring darah dan menghasilkan urin. Usus kecil, karakteristik saluran pencernaan panjang dan berlipat-lipat, terletak di rongga perut. Fungsi mencerna lanjutan dan menyerap sari-sari makanan. Usus besar, karakteristik saluran pencernaan lebih pendek dan lebar, mengelilingi usus kecil, berfungsi menyerap air dan membentuk feses. Selanjutnya itu ada pembahasan. Pada praktikum ini, mahasiswa melatih keterampilan dasar, bedah anatomi hewan, serta mempelajari struktur anatomi internal mencit. Sebelum pembedahan dilakukan, langkah awal yang penting adalah penimbangan mencit untuk mengetahui berat badan yang dapat mempengaruhi dosis anestesi dan prosedur bedah. Anestesi dilakukan menggunakan cairan kloroform. Mencit yang akan diamati ditempatkan dalam stoples, lalu kloroform dituangkan pada kapas dan dimasukkan ke dalam stoples. Setelah 2-5 menit, dilakukan pengamatan terhadap napas dan denyut jantung. Jika mencit masih aktif, anestesi dilanjutkan dengan injeksi diazepam. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa mencit dalam keadaan tidak sadar atau sudah mati sebelum dilakukan pembedahan, sesuai dengan prinsip etika percobaan hewan. Sebelum pembedahan, kematian mencit dipastikan dengan dislokasi tulang leher untuk memastikan hewan sudah benar-benar mati dan meminimalkan rasa sakit atau stres. Mencit kemudian diposisikan pada papan bedah atau styrofoam dan diamankan dengan jarum pentul agar stabil selama prosedur. Pembedahan dilakukan secara hati-hati, dimulai dari bagian perut atau uterus, kulit, dan selaput pelindung organ dipisahkan dengan gunting.
dijaga agar tidak merusak organ internal. Setelah itu, masing-masing organ dipisahkan menggunakan gunting dan pinset. Kemudian ditempatkan di atas kaca arloji atau styrofoam. Setiap organ diberi label sesuai namanya agar pengamatan menjadi lebih sistematis. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Afia. Dipersilakan. Berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahwa struktur mencit bagian luar terdiri atas truncus, caput, dan caudal, serta ekstremitas liberae. Jika mencit dibedah, maka tampak organ-organ dalamnya seperti paru-paru, jantung, hati, ginjal, usus besar, usus kecil, dan lambung yang masing-masing mempunyai fungsi spesifik dalam hal peredaran darah, respirasi, dan pencernaan. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat mengamati hubungan antar organ dan memahami fungsi masing-masing organ internal secara langsung, sekaligus melatih teknik bedah yang teliti dan etis. Pemahaman anatomi ini menjadi dasar penting untuk penelitian atau praktik lebih lanjut pada hewan percobaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Jika ingin ada yang bertanya, sesi tanya jawab kami buka. Izin bertanya, Pak. Baik, Kak, apa itu pertanyaannya? Eh, Kalau kelamin mencit dalam apa namanya proses kayak untuk mengetahui eh, misalkan mencit itu diuji coba untuk reaksi tertentu, apakah jenis kelamin itu mempengaruhi, Kak? Terima kasih. Baik, Kak. Tunggu sebentar ya, Kak. Oh iya, ini saya Aziz Latif Bawi dari kelompok. Baik, Kak Aziz, izin menjawab ya, Kak. Jenis kelamin mencit itu mempengaruhi proses dan hasil pengujian karena adanya perbedaan fisiologis, hormonal, dan respon biologis terhadap perlakuan. Oleh karena itu, pemilihan jenis kelamin mencit perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian dan dilakukan secara konsisten untuk meminimalkan variasi data. Apakah cukup? Baik, Kak. Si- Kenapa, Kak? Putus-putus. Udah, Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Oke, Kak Yusuf. Udah Kak, bentar, minum dulu. Kak, izin tanya, saya Yusuf Tegung Prasetya dari kelompok 6, perwakilan dari kelompok 6, izin bertanya Kak. Dalam pembedahan mencit, itu kan bahan bahan yang harus digunakan yaitu mencitnya itu kan harus ukuran 20 sampai 40 gram ya Kak. Nah, eh, kenapa ukurannya harus 20 sampai 40 gram? Dan apakah bisa di bawah 20 dan di atas 40? Baik, terima kasih Kak. Boleh diulang nggak, Kak? Oh, oke, baik. Eh, apakah bisa dalam proses pembedahan mencit, jika mencitnya itu di atas 40 gram atau di bawah 20 gram, apakah hasil yang didapatkan akan sesuai dengan hasil yang diinginkan dalam praktikum? Terima kasih. Mas ya? Ya, ya kali ya, kayaknya ya, ya benar kali itu. Ditunggu ya, Kak. Oke, Kak. Izin menjawab ya, Kak Yusuf. Ya, Kak, boleh Kak. Kalau mencit di bawah 20 gram itu sebenarnya bisa, tapi nggak dianjurkan karena mencitnya masih kecil, terus tuh organnya rapuh, terus tuh resiko overdosis anestesi dan kematiannya tinggi. Nah, terus itu kalau misalkan mencitnya di atas 40 gram, itu tuh bisa juga tapi kurang ideal karena terlalu tua sama obesitas, terus tuh banyak lemak. Jadi yang paling pas itu 40 gram. Udah maksud Kak, udah cukup. Sudah cukup, Kak. Sudah Kak, terima kasih ya Kak. Iya, Kak. Bisa mati kalau nggak ada edit. Baik, saya tutup presentasi kami dari kelompok 4. Kalau semisalkan kelompok kami ada kesalahan kata ataupun keterlambatan waktu tadi, kami mohon maaf. Terima kasih.